Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil codingan kami, di mana jurnal yang kami review itu adalah regresi linear untuk prediksi harga beras. Jadi di sini saya sebagai pemateri pertama atau saya akan menjelaskan codingan pertama. Langsung saja saya mulai. Di sini ada pandas. Nah, teman-teman bisa lihat pandas ini dia berfungsi untuk membaca dan mengolah data label atau CFC. Terus yang kedua di sini ada NumPy. Nah, NumPy ini yaitu dia melakukan operasi matematika. Dia biasanya untuk angka array. Nah, terus yang ini trend base field itu untuk membagi dataset menjadi data training dan testing. Terus yang berikut ada linear regression. Nah, lihat linear regression ini itu algoritma yang untuk membuat modal regresi linear. Terus yang berikut ada mean squared error. Di sini itu dia dijelaskan codingan ini itu dia digunakan untuk nanti dia menghitung nilai RMSE. Terus yang terakhir di sini ada matplotlib tabel pyplot. Di sini dia menjelaskan dia akan membuat grafik trend atau visual prediksi. Jadi kita masuk ke di sini upload dataset. Nah, upload dataset di sini itu dia menjelaskan nanti ketika saya memasukkan file tersebut ke dalam. Jadi di sini dari yang ini from Google Colab import file upload file itu saya akan dia menjelaskan ketika kode kita dijalankan itu Google Colab dia akan muncul tombol close file. Kita running dulu. Nah, di sini ada close filenya. Kita akan masukkan file dataset kami. Nah, di sini dia sudah terbaca, teman-teman. Terus yang berikutnya di sini from in upload. Nah, di sini itu dia menjelaskan yang ini. Nah, yang ini itu dia menjelaskan dia berisi nama file yang barusan saya upload, nama file Caira X11. Terus dia akan muncul ya, teman-teman. Di sini dia sudah muncul di running, tadi saya sudah running. Terus yang berikut di sini. Nih, PDRIP. Nah, PDRIP ini dia untuk membaca file CFC ke dalam variasi data. Terus ada juga ya, teman-teman, di sini. Ya, teman-teman. Jadi contohnya itu dia seperti dataset itu dia tersimpan ke dalam file variabel data sebagai data frame pandas.
atau frame Pandas ini teman-teman. Dan ini hasil runningnya banyak. Terus yang berikut ada ini data hit. Nah, data hit ini dia menjelaskan dia menjelaskan itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu perintah ini itu dia digunakan untuk mengecek isi data. Dia mengecek isi data, dan terus yang kedua itu dia biasanya dataset itu harga beras itu dia memiliki beberapa kolom, itu seperti tanggal, periode, sampai harga. Jadi itu saja teman-teman. Selanjutnya saya akan berikan pembahasan codingan yang berikutnya ke teman saya, yaitu Rosalinda Rudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pada baris impor Pandas. Di sini kita mengimpor library Pandas, yaitu paket Python yang digunakan untuk mengelola data dalam bentuk tabel yang mirip Excel. Pada Pandas membantu kita membaca file CSV, mengecek tipe data, membersihkan data, dan menampilkan statistik ringkas. Selanjutnya pada baris data pada read. Program membaca file CSV bernama dataset harga beras 580 CSV dan menyimpannya ke dalam variabel data dalam bentuk data frame. Data frame ini adalah format tabel yang memudahkan proses analisis. Kemudian pada bagian print data info. Perintah ini digunakan untuk menampilkan struktur data, meliputi jumlah baris, jumlah kolom, tipe data tiap kolom, serta jumlah nilai yang tidak kosong atau non atau null. Dari output yang muncul, kita dapat melihat bahwa dataset memiliki 580 baris data dengan indeks 0 sampai 579. Dataset terdiri dari 2 kolom, yaitu periode harian dengan tipe integer dan harga beras dengan tipe float. Kedua kolom memiliki 580 nilai non atau null, yang berarti tidak ada data yang hilang. Dengan demikian, kita mengetahui bahwa dataset sudah rapi dan siap digunakan untuk analisis lebih lanjut. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang dimana yaitu from Scleren linear model in for linear regression. Kita membuat dan melatih model regresi linear. Model regresi linear menghasilkan persamaan yang dimana Y sama dengan A ditambah BX. Jadi interpretasinya A yaitu nilai ketika Y X sama dengan 0. Koefisiennya B yaitu kemiringan garis atau berapa kenaikan harga per satu periode harian. Kita masuk di output. Ini output. Ketika periode harian sama dengan 0, maka awal skala harga dasar adalah 9.757 rupiah. Setiap bertambah satu hari, harga beras naik plus minus 0,69 rupiah. Jadi kenaikan lebih kecil dari 1 rupiah per hari. Wajar jika harga dan
jika harga dalam dataset relatif stabil. Kita masuk di Y Pred sama dengan model prediksi X test. Jadi teman-teman ketahui bahwa prediksi menggunakan data testing ini itu model memprediksi harga beras berdasarkan nilai X test periode harian. Tidak ada output di sini karena hanya menyimpan hasil prediksi ke variabel. Kemudian kita menghitung RMSE. Jadi RMSE ini adalah metrik untuk mengukur seberapa jauh hasil prediksi dari nilai asli. Semakin kecil RMSE, semakin baik model. Kita masuk di output. Ini output teman-teman. Jadi interpretasi rata-rata kesalahan prediksi sama dengan plus minus Rp194. Ini termasuk kecil karena apa? Untuk data harga beras skala ribuan rupiah. Artinya model cukup baik dan memprediksi tren harga beras. Kemudian kita masuk di grafik data aktual garis regresi linear. Jadi teman-teman lihat ini, titik biru ini yaitu data aktual, menunjukkan fluktuasi harga beras sebesarnya. Polanya naik turun karena pasar sangat dinamis. Penyebaran data cukup lebar. Kemudian garis merah. Garis merah ini itu model regresi linear. Garis lurus sederhana mewakili tren umum. Harga beras pelan-pelan naik. Interpretasi visual, yang dimana data cenderung naik dari periode 0 sampai 500. Ada variasi besar, yang dimana garis regresi linear menunjukkan kecenderungan umum tren titik naik tipis. Garis merah ini tidak mengikuti semua titik karena regresi linear hanya memodelkan garis tren, bukan pola kompleks. Oke, jadi kesimpulan dari grafik data aktual garis regresi linear ini ada 4 poin. Yang pertama, data harga beras berfluktuasi cukup besar namun cenderung naik perlahan. Yang kedua, garis regresi linear tren linear menunjukkan kenaikan stabil seiring waktu. Yang ketiga, model linear cocok untuk melihat kecenderungan umum namun tidak cukup untuk memodelkan pola naik turun yang tajam. Ini teman-teman pola naik turunnya. Yang terakhir, yang keempat, nilai RMSE. Ini teman-teman lihat nilai RMSE. Sebelumnya yaitu dia Rp194 sesuai dengan penyebaran data yang cukup lebar. Oke, mungkin itu saja.